Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natania dari RA4 semester 6 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan Google Corporation kepada perusahaan. Yang pertama yaitu ada planning, monitoring, review, dan reward. Apa jadinya jika organisasi salah menentukan tujuan? Pemimpin bingung bagaimana cara mencapai tujuan tersebut hingga karyawan akan kehilangan motivasi kerja. Menurut sebuah studi, penentuan tujuan yang tepat berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Penentuan tujuan yang tepat menjadi kunci dari kesuksesan Google, salah satu perusahaan bertitel paling bernilai di dunia. Sejak tahun 1999, Google menentukan tujuan dengan menerapkan sistem kinerja OKR. Setiap karyawan, Google harus menulis apa yang ingin mereka capai hingga setiap tim dan individu di Google bisa mencapai tujuan inti yang sama. Objektif dan Key Result atau OKR adalah sebuah strategi untuk menetapkan dan mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Baik perusahaan, institusi pemerintahan, organisasi nirlaba, maupun individu bisa menggunakan OKR untuk menjadi pedoman mencapai tujuan. Penerapan OKR menitik beratkan pada makna atau purpose yang menginspirasi. Objektif, tujuan yang dimiliki sebuah perusahaan, tim, atau individu. Tujuan yang dibuat harus bersifat menginspirasi sehingga bisa membangkitkan semangat. Kemudian Key Result, milestone yang harus dilewati dalam perjalanan mencapai tujuan. Key Result akan menentukan apakah kita sudah mencapai tujuan atau belum. Kemudian ada intimidatif, berbagai usaha yang perlu kita lakukan untuk mencapai milestone yang sudah kita tetapkan. Setiap orang dapat membuat OKR yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Saya di sini akan menjelaskan fase planning atau perencanaan. Google Corporation memastikan bahwa setiap karyawan, baik individu atau tim, untuk mempunyai tujuan yang terhubung dengan perusahaan. Perencanaan ini dibantu oleh OKR, objektif, dan result yang akan mengidentifikasikan tujuan karyawan kepada perusahaan. OKR ini menjadi upaya agar karyawan fokus dengan tujuan yang akan dicapai bersama oleh perusahaan. Kedua adalah fase monitoring atau pemantauan. Selama periode pemantauan, Google menggunakan alat teknologi seperti web untuk mendukung pengelolaan dan pelacakan OKR. Ini memungkinkan manajemen untuk mencapai tujuan mereka dan memicu tindakan korektif jika diperlukan. Yang ketiga ada fase review atau evaluasi. Pada tahap ini, kinerja karyawan dievaluasi secara mendalam berdasarkan data yang sebelumnya dikumpulkan selama periode pemantauan. Evaluasi ini mencakup pencapaian tujuan, pengembangan, keterampilan, dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada fase reward atau penghargaan. Tahap akhir ini melibatkan pemberian penghargaan kepada insentif kepada karyawan berdasarkan hasil kinerja mereka. Penghargaan ini dapat berupa seperti gaji, bonus, promosi, atau pengakuan penghargaan lainnya. Google mengakui dan merayakan setiap prestasi karyawan mereka, baik melalui penghargaan internal maupun penghargaan eksternal, agar bisa memotivasi karyawan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik kepada perusahaan. Pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kita dapat diambil, salah satunya ada di Google, yaitu menggunakan OKR ini menerapkan untuk mengidentifikasi tujuan utama dan hasil yang ingin diinginkan. Yang kedua ada teknologi, menggunakan alat teknologi ini untuk mendukung pengelolaan dan pelacakan OKR. Yang ketiga ada feedback dan evaluasi agar memberikan kejujuran untuk melakukan setiap kinerja karyawan. Yang keempat ada penghargaan untuk memotivasi setiap kinerja karyawan. Dengan menerapkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan dinamis, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan kinerja organisasi mereka dan menciptakan SDM yang berkinerja tinggi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.